Sekarang di tengah taman utara Duk Agnus ada sebuah tebing tua yang sekarang sedang dinaiki oleh Joshua. Rupanya kini Joshua sedang mencari tempat tersembunyi yang secara tidak sengaja ia temukan di masa lalu. Tempat tersebut yang secara langsung mempertemukannya dengan tombak kesayangannya yang bernama Lugia. Jadi tujuan Joshua adalah mendapatkan tombaknya kembali. Joshua menemukan posisi tempat yang dituju dan mulai mengaktifkan portal dengan darahnya. Dan secara ajaib pintu portal pun telah terbuka. Memasuki portal tersebut, kini Joshua berada di tempat yang berbeda, yaitu sebuah kuil reruntuhan raksasa. Melihat kondisi sekitar, Joshua merasa heran karena kondisi kuil tersebut dulunya tidak seperti ini, yang merupakan sebuah reruntuhan. Dan dulu di tengah kuil ada tombak Lugia yang masih tersegel, bukan seperti sekarang yang dimana tombak tersebut sudah hilang. Joshua berjalan lebih dekat dan menemukan sesuatu yang cukup misterius, yaitu sebuah tongkat besi. Di saat Joshua memegang tongkat tersebut, muncul cahaya yang membawa Joshua ke suatu tempat serba putih. Di sini Joshua terkejut dikarenakan tongkat yang ia pegang mulai berbicara kepada dirinya. Merasa sedikit heran, Joshua menganggap itu hanyalah tongkat besi biasa. Namun sekali lagi Joshua dikagetkan bahwa ternyata tongkat tersebut adalah sebuah artefak demonic god yang merupakan identitas asli dari Lugia. Lugia mengatakan bahwa waktunya sudah tidak lama lagi, yang dimana energi demonic power dan holy power di dalam tubuh Joshua sudah tidak kuat ditahan oleh Lugia. Dan di part pertama, jika saja Lugia tidak menahan kedua energi di dalam tubuh Joshua, maka tubuhnya akan hancur dan melemah seiring waktu, sama seperti di awal alur cerita part pertama. Jadi Lugia menyuruh Joshua untuk segera memulihkan kekuatan aslinya dengan secepat mungkin dan mencapai tingkat 4 untuk dapat menahan energi dari demonic dan holy power. Di sini kita mengetahui bahwa kebanyakan kesatria menggunakan pedang dan menganggap bahwa tombak adalah senjata yang lemah. Tidak seperti pedang, spear atau tombak memiliki 8 tingkat spearmanship, yang dulu Joshua hanya berhasil sampai ke tingkat 5 saja. Walau begitu, ia sudah menjadi kesatria terhebat di kekaisaran dan menjadi orang yang ditakuti. Joshua merasa bahwa ia bisa mencapai tingkat keempat untuk menahan ledakan kekuatannya. Namun ia perlu waktu. Di sini Lugia mengatakan agar Joshua tidak perlu khawatir karena Lugia bisa menahan kedua kekuatan demonic dan holy power yang ada di tubuh Joshua. Dan juga Joshua dapat menggunakan mana tanpa efek samping. Akan tetapi Joshua harus selalu meningkatkan kekuatannya agar Lugia dapat menggunakan kekuatan aslinya kembali dan membantu Joshua dalam mimpinya, yaitu balas dendam. Mendengar hal itu, Joshua menanyakan apa maksud dari Lugia. Tapi sebelum itu Lugia tiba-tiba menghilang dan Joshua pun kembali seperti semula. Mendapati Lugia di tangannya dan merasa heran dengan apa yang dimaksud dari Lugia, kini Joshua sudah naik menjadi Spearman Stage 1 atau Spearmanship Stage pertama. Kini Joshua mulai menggunakan berbagai skillnya dan ia langsung bisa menguasainya. Sekarang berada di ruang tamu di kediaman mansion Duk Agnus. Duk Agnus muncul dan berbicara dengan Charlie Di Fonte, yang merupakan anak dari Duk Fonte, salah satu dari 5 pedagang terbesar di kekaisaran, dan Chok von Fagen yang merupakan kawan pengikut dari keluarga Fonte. Harap kalian ingat wajah Chok dan namanya. Sekarang Duk Agnus berpindah tempat untuk menyapa tamunya yang bernama Von Shell dan Iselin. Sudah Jimmy kenalkan mereka berdua dan statusnya, jadi nggak perlu Jimmy ulang lagi. Di saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Charlie mengatakan hal tentang rumor anak Duk Agnus atau Joshua. Charlie merupakan anak yang tomboy, jadi dia tidak terlalu memikirkan etika. Tetapi dia memiliki ketertarikan dan penasaran terhadap Joshua. Wonsen yang terkejut mendengar hal tersebut tidak percaya bahwa putra kedua Duk Agnus memiliki sebuah kekuatan mana dan juga kutukan mana. Duk Agnus pun menyuruh Von Shell untuk melihatnya sendiri karena Von Shell merupakan penyihir tingkat 5 yang langka di kekaisaran dan lebih sensitif terhadap mana dibandingkan Duk Agnus yang merupakan kesatria. Tapi di saat mereka ingin pergi untuk mengecek, Clifton memberikan saran kepada Duk Agnus
untuk mengonfirmasi terlebih dahulu kekuatan dari Joshua. Untuk itu Crimson menyarankan agar Joshua adu pedang dengan bawahannya. Agnus pun bilang untuk apa memanggil kesatria Crimson Knights hanya untuk menguji anak 9 tahun. Sepertinya Clifton menyarankan hal tersebut karena ia memiliki niat tersembunyi untuk mencelakakan Joshua. Keesokan harinya, di kantor Clifton, Chance dipanggil oleh Clifton untuk memberikan laporannya. Dan kenapa Chance memberikan hukuman kepada perwira secara terburu-buru? Chance melaporkan apa yang dia lihat karena Chance tahu bahwa Clifton ada di pihak Bubble von Agnus, kakak dari Joshua, dan di bawah Duke Agnus Vanessa, sang ratu. Untuk itu Chance hanya memberikan sedikit laporan. Chance melindungi Lucia, ibunya Joshua, dan ia sekarang merupakan nyonya di kediaman Dux dan tidak bisa dilukai oleh perwira. Chance tidak bisa menerima perlakuan para perwira, dan Chance juga akan menerima hukuman apapun jika yang dia lakukan adalah perbuatan yang salah. Mendengar hal itu, Clifton terdiam dan memberikan Chance sebuah tugas baru, yaitu adu tanding dengan tuan muda Joshua. Tentu saja hal tersebut sangat membuat Chance kaget. Hal ini dilakukan Clifton agar mengetahui apakah benar Joshua terkena kutukan mana atau tidak. Karena ia takut bahwa Joshua akan menjadi halangan bagi kakaknya Bubble von Agnus dalam mengambil tahta ayahnya. Chance yang tahu bahwa Clifton takut kalau Bubble disingkirkan dari tahta karena adanya Joshua. Kini tugas Chance adalah menyuntikkan mana saat bertanding, yaitu berbuat curang. Jika tubuh Joshua memiliki kutukan mana, maka tubuhnya akan menolak mana tersebut dan akan menjadi racun, dan Joshua pun akan mati dalam kurun waktu 10 hari. Chance terkejut akan rencana jahat Clifton kepada Joshua karena ia tidak menyangka bahwa Clifton adalah orang yang sangat kejam. Tentu saja Chance tidak bisa menolak karena kedudukannya sebagai bawahan. Singkatnya, di lapangan sparring, Chance bersiap sembari memikirkan tugasnya dari Clifton. Chance sendiri sama sekali tidak ingin menyakiti Joshua dan hanya mau mengawasinya. Rupanya Joshua tiba-tiba muncul dan menyapa Chance karena dia tahu kalau Chance akan menjadi lawan tandingnya. Chance mengatakan bahwa ia akan menahan kekuatannya agar tidak menyakiti Joshua. Namun Joshua menolak hal itu karena berarti Chance meremehkan dirinya. Untuk orang yang akan menjadi bawahannya, Joshua tidak menerima orang yang lemah dan meminta Chance untuk serius melawannya. Tapi tiba-tiba Duke Agnus muncul bersama tamu Cons Rebecca dan yang lain. Sekarang Joshua sudah mulai menunjukkan hormatnya agar tidak mempermalukan ayahnya. Perilaku baik di hadapan Dux membuat Clifton menunjukkan ekspresi marah. Sekarang Joshua tahu bahwa rencana tanding itu adalah ulah dari Clifton yang berada di pihak kakaknya Bubble. Namun Duke Agnus sepertinya tahu rencana dari Clifton, dan bukannya Chance yang akan melawan Joshua, namun kakaknya sendiri yang akan melawannya, yaitu Bubble. Bubble menantang Joshua untuk berduel dan mengambil pedang kayu yang berada di sampingnya. Sedangkan Joshua hanya mengambil sebuah pelan dan mematahkan ujungnya, sehingga pelan tersebut sekarang mirip seperti sebuah tongkat atau tombak. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan Duke Agnus dan Clifton, karena Joshua lebih memilih tombak untuk melawan pedang. Clifton mengatakan itu adalah hal yang sangat konyol karena tombak adalah senjata yang lemah. Namun Duke Agnus memperhatikan ucapan Clifton dan menanyakan apakah Joshua yakin dengan keputusannya itu. Melihat Joshua yang sangat yakin dan serius membuatnya menyetujui keputusan Joshua dan menyuruh semua untuk duduk di lapangan. Singkatnya, sekarang kita berada di halaman sparring. Belum saja duel dimulai, sudah sangat menjelekkan senjata yang dipakai oleh Joshua. Di saat pertandingan dimulai, Bubble langsung melancarkan serangan kepada Joshua. Namun dengan sigap, Joshua membalasnya. Di saat Bubble mulai melancarkan serangan selanjutnya, ia terkena serangan Joshua dari samping, yang membuat Bubble tidak terima dan membacot sambil menyerang. Namun usahanya itu sia-sia karena Bubble terkena serangan Joshua di bagian perutnya yang membuatnya terdorong mundur. Tidak terima atas serangan Joshua, Bubble melancarkan serangan dengan mana dalam jarak yang cukup dekat. Tentu saja hal itu bisa membahayakan nyawa Joshua, dan apalagi mereka pikir bahwa Joshua terkena kutukan mana. Duke Agnus menyuruh Bubble untuk berhenti, namun serangannya sudah terlancar dan ia tidak bisa apa-apa. Tapi ternyata tiba-tiba pedang Bubble terlempar keluar arena, dan semua orang terkejut bahwa ternyata Joshua juga bisa menggunakan mana. Semakin tidak terima, Bubble akhirnya menggunakan pedang asli untuk melawan Joshua.
ia tidak mau posisi penerus yang dimilikinya diambil oleh Joshua. Melihat kakaknya Bubble serius melawannya, membuat Joshua juga ikut serius melawan. Dan hampir terjadinya pertarungan serius di antara mereka. Namun tiba-tiba Duke Agnus memberhentikan pertarungan tersebut dan akan ikut campur jika mereka masih melanjutkan pertarungannya. Kini mau atau tidak mau, Bubble dan Joshua harus menghentikan pertarungan. Duke bangga dan terkejut karena Joshua bisa menggunakan mana. Walau Krypton membantah hal tersebut, akan tapi Duke Agnus memberhentikan Krypton. Kini Duke Agnus meminta agar Joshua menemuinya di ruangannya malam ini untuk membahas lebih lanjut. Bubble dan Krypton sangat terkejut karena sebelumnya Duke Agnus tidak pernah memanggil seseorang untuk ke ruangannya. Hal itu membuat Bubble sangat iri dan dendam terhadap Joshua. Sedangkan Joshua setuju dan akan menemui Duke Agnus malam ini. Sekarang kita berada di ruang tamu yang sedang ditempati oleh Charlie DeFonte. Charlie sangat senang dan gembira melihat pertarungan Bubble dan Joshua. Apalagi ia tahu bahwa Joshua membangkitkan mana saat berumur 9 tahun. Dan ini kesempatan Charlie untuk memikat Joshua dan menjadikan Joshua sebagai miliknya. Keesokan harinya, Krypton melaporkan apa yang ia lihat kepada Darkness Vanessa Van Agnus, ibu dari Bubble sekaligus istri sah dari Duke Agnus. Dan juga Vanessa merupakan kakak dari kaisar saat ini yang bernama Marcus von Britton. Mengetahui hal yang terjadi, Krypton ditampar oleh Duke Vanessa, apalagi ia tahu bahwa Bubble kalah dari Joshua. Hal ini membuat Vanessa sangat marah dan menampar Krypton sekali lagi. Namun Krypton tidak marah akan hal tersebut. Krypton mengatakan kepada Vanessa bahwa Duke Agnus dan Joshua akan pergi ke kota. Tentu saja hal tersebut tidak boleh dibiarkan, karena Duke Agnus ingin Joshua untuk mengambil tes kesatria untuk mendapatkan rank resmi dengan cara melawan salah satu kesatria di kekaisaran. Duke Agnus juga bertujuan untuk memperkenalkan kekuatan Joshua, anaknya, kepada seluruh kekaisaran. Untuk menghentikan hal tersebut, Krypton ingin mengambil langkah pencegahan dan Vanessa juga setuju akan hal itu. Karena ia akan melawan salah satu prajurit kekaisaran, membuat Vanessa memikirkan ide yang cukup licik, yaitu menggunakan koneksinya dengan orang dalam kekaisaran. Sekarang Joshua telah tiba di ruangan Duke Agnus dengan Duke Agnus yang sudah menunggunya di dalam. Joshua memberi hormat kepada Duke Agnus dan Duke Agnus langsung mengatakan siapa sebenarnya Joshua. Rupanya Duke Agnus curiga dengan mendadaknya perubahan Joshua. Namun Joshua mengatakan bahwa ia adalah dirinya, yaitu Joshua von Agnus. Duke Agnus hanya terkejut dengan sikap Joshua, tetapi ia cukup senang dengan hal itu. Agnus mengatakan apakah Joshua membenci dirinya, tapi Joshua menjawab kalau dirinya tidak membenci ayahnya, karena Joshua juga mengetahui kondisi kekaisaran dan Duke Agnus juga mencurigai kekaisaran. Menyetujui bahwa Joshua akan pergi ke kota Aknadi untuk belajar di sana, Duke Agnus ingin mendengar pemikiran Joshua. Joshua mengetahui dua hal kenapa ayahnya menginginkan Joshua untuk segera pergi atau sekolah di kota Aknadi. Pertama, untuk melindungi Joshua dari Vanessa, ibu dari Bubble, yang ingin mencelakainya. Dan yang kedua adalah untuk keuntungan Duke Agnus sendiri, karena Joshua akan menjadi kuat dan Joshua berada di pihaknya. Mendengar pemikiran yang berani dan berbeda dari yang lain membuat Duke Agnus sangat terkesan. Duke Agnus akan pergi bersama Joshua ke Aknadi agar dapat mengawasinya, serta mengajarkan salah satu ilmu pedangnya. Joshua tidak keberatan akan hal tersebut, namun Joshua lebih memilih senjata tombak daripada pedang. Tentu saja hal itu membuat Duke Agnus sedikit bimbang dan apakah Joshua tahu kelemahan tombak adalah senjata yang lemah. Seketika itu juga Duke Agnus mengeluarkan kekuatan mananya dan membuat Joshua terdorong. Namun tekad Joshua sebagai Spear Master juga sama kuatnya, sehingga ia mampu mengeluarkan mananya untuk melawan balik kekuatan ayahnya. Duke Agnus bahkan Joshua berani akan melawan 9 kesatria bintang kekaisaran. Duke Agnus merupakan salah satu dari 9 Stark Knights akan menguji Joshua. Mereka saling memberikan syarat, di mana jika Joshua sudah lulus dari Aknadi, ia boleh menggunakan tombak sebagai senjatanya. Sedangkan jika Joshua kalah atau tidak lulus, dia harus menuruti perintah ayahnya untuk mempelajari ilmu pedang.
Sekarang Dagnus Vanessa mencoba menghubungi orang di dalam kekaisaran, yaitu pamannya. Vanessa memberitahukan semua hal yang terjadi di kediaman Duke Agnus dan meminta bantuannya. Berada di kekaisaran, kini akhirnya kita melihat wujud asli dari Kaisar Avalon yang bernama Marcus van Britton, adik dari Vanessa. Marcus mendapatkan informasi bahwa muncul anak berbakat lainnya dari kediaman Duke Agnus. Namun dia terkejut kalau anak yang dimaksud bukanlah anak Vanessa, melainkan anak haram dari Duke Agnus dengan Lucia yang bernama Joshua. Tentu saja hal tersebut membuat Marcus sangat tertarik, karena Marcus memiliki standar yang tinggi untuk orang yang memiliki kekuatan, apalagi orang yang cocok untuk menjadi kaisar. Tentu saja Marcus memiliki maksud tersembunyi yang belum diketahui. Marcus berpikir bahwa Joshua memiliki kekuatan setara dengan Bubble atau mungkin lebih kuat daripada kakaknya. Namun setelah mengetahui bahwa Bubble kalah dari Joshua, membuat Marcus terkejut dan semakin penasaran dengan Joshua. Marcus ingin menemui Joshua, namun karena kepentingannya saat ini membuatnya mengirim salah satu pangeran untuk bertemu dengan Joshua. Di kediaman Duke Agnus, terjadi pertempuran antara Joshua dengan Bubble. Bubble masih saja dendam terhadap Joshua karena ia dikalahkan dalam duel sebelumnya. Joshua berpikir kalau Bubble meremehkannya, membuat Joshua hanya menggunakan tangan kosong untuk melawan Bubble. Joshua dan Bubble saling menyerang, namun dengan mudahnya Joshua mengeluarkan jurus ledakan aura yang membuat Bubble kalah dan terpental jauh. Bubble yang kesal tidak dapat menerima kekalahannya kembali, namun Joshua memberikannya kata-kata yang mengena kepada Bubble untuk menjadi lebih kuat. Dan sebaiknya jika masih mengusik dirinya dan ibunya, ia akan mematahkan tangan Bubble. Melihat Joshua yang begitu marah membuat Bubble terdiam. Keesokan paginya, di pagi hari, Joshua masih merasakan efek lelah dari kekuatannya. Dan seseorang mengetuk pintu kamarnya. Rupanya datang Shirley yang mengunjunginya. Shirley mengenalkan dirinya sebagai salah satu putri dari keluarga Fonte. Dan Shirley ingin mengobrol dengan Joshua dalam kamarnya. Wow. Namun Joshua memberhentikannya dan mengusirnya. Seketika ekspresi senang Charlie berubah seperti shock dan kecewa. Tiba-tiba ada ketukan kembali. Berpikir bahwa itu adalah Charlie membuatnya sangat kesal. Namun saat dibuka, rupanya Chancellor yang mengetuk pintu kamarnya. Dan salah sangka kalau orang tersebut adalah Charlie. Chance datang karena melakukan perintah dari Joshua. Walau heran akan permintaan Joshua, akan tetapi Joshua mengatakan untuk mengikutinya saja, karena akan ada hal yang menarik. Cerita kedepannya akan semakin seru. Untuk next video, banyak plot di antara orang-orang dan rahasia yang ada pada kaisar dan ayahnya, serta siapa sebenarnya identitas dari Logia dan apa tujuannya membantu Joshua. Silahkan kalian tunggu part kelanjutannya. Jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan upload terbaru dari channel Regime, dan like jika kalian suka dengan series ini. Segala masukan akan Cime baca di komentar, jadi tunggu aja next update. Sampai jumpa lagi di alur cerita berikutnya. Bye bye.